Ya, sebelumnya saya record biar nanti teman-teman bisa dengan mudah mengecek hasil berkuliah. Baik, kita akan berbicara tentang hak asasi manusia nih teman-teman semua. Mulai dari teman-teman mengenal bangku sekolah, hak asasi manusia ini menjadi sesuatu hal yang lumrah untuk dibicarakan teman-teman semua. Tetapi dulu sebelum era reformasi, ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, itu dianggap sebagai sebuah hal yang tabu, karena pasti akan bersinggungan erat dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, kepentingan-kepentingan politik di sini bisa juga kepentingan dari berbagai kalangan penguasa, bisa juga dari kepentingan partai politik, atau mungkin bahwa kepentingan ini bisa juga dipadukan antara keduanya, antara pemerintah dengan partai politik. Nah, tapi setelah era reformasi, hak asasi manusia itu menjadi sesuatu hal yang uh, lumrah untuk dibicarakan. Nah, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman semua. Kita bicara tentang sejarah hak asasi manusia. Sampai sekarang, sejak proklamasi pernyataan umum tentang hak asasi manusia, itu sudah dideklarasikan oleh negara-negara yang ada di dunia. Nah, contohnya ada Bill of Rights yang dideklarasikan di Amerika Serikat, atau kebebasan, hak untuk mendapatkan kebebasan. Kemudian ada juga deklarasi hak asasi manusia dan warga negara yang dikumandangkan di Prancis. Dan juga ada juga Universal Declaration of Human Rights yang dikumandangkan tahun 1948, ya. Yang semuanya itu adalah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai hak asasi manusia. Meskipun dalam sejarahnya terdapat banyak perdebatan dalam pembentukannya, namun akhirnya deklarasi mengenai hak asasi manusia itu dapat diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, di slide berikutnya kita akan bicara tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dimulai dari pengertian dasar nih, teman-teman semua. Nah, apa pengertian HAM dari pengertian dasar itu? Hak yang langsung diberikan oleh Tuhan, ya, atau disebut juga sebagai hak dasar, atau yang bersifat kodrati. Nah, kalau kita ngomong tentang apa namanya hak yang bersifat kodrati atau hak dasar, berarti ada sejumlah hak yang secara hukum itu dimiliki setiap orang sebagai manusia. Dan hak tersebut sifatnya universal dan dimiliki setiap orang sebagai manusia. Jadi kita tidak bisa menyepelekan yang namanya hak asasi manusia nih teman-teman semua. Nah, kita akan bicara ke skup yang paling kecil nanti ya, nanti skup yang paling kecil. Nah, oke, kita lanjutkan di slide berikutnya, teman-teman. Nah, sebelum pembentukan oleh PBB, sejarah mencatat ada beberapa instrumen HAM yang dianggap sebagai pendahulu. Nah, instrumen-instrumen tersebut adalah ini yang tadi sudah saya singgung sedikit di awal. Ada Piagam PBB nih. Kemudian ada Magna Carta tahun 1215 yang ada di Inggris. Kemudian Bill of Rights tahun 1689 di Amerika.
Kemudian ada Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776. Kemudian ada juga Bill of Rights yang kedua ya di Amerika tahun 1791. Kemudian ada Declaration of the Right of Man and the Citizen di Perancis tahun 1789. Nah, fakta inilah yang memicu bahwa hak asasi manusia itu merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif ketika dihilangkan dari materi kuliah atau mungkin materi sekolah atau mungkin dari perundang-undangan yang ada, maka menjadi sesuatu hal yang sangat tidak layak gitu loh kalau hak asasi manusia ini dihilangkan. Nah, ini adalah sejarah atau instrumen-instrumen yang sudah ngebahas tentang HAM, tapi pada saat itu hanya terbatas skupnya di wilayah-wilayah tersebut atau di negara tersebut, teman-teman semua. Belum meluas secara universal atau belum ditetapkan secara universal oleh PBB. Nah, di slide berikutnya, teman-teman, tujuan HAM atau tujuan dari hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara di Indonesia ya dari kesewenang-wenangan aparat negara dan mendorong tumbuh kembang pribadi manusia yang multidimensional. Nah, hak asasi manusia ini ada itu untuk membatasi atau mempertahankan hak warga negara ya, terutama warga negara Indonesia dari kesewenang-wenangan aparat negara. Nah, kalau ada aparat negara yang sewenang-wenang, itu boleh tuh kita laporkan. Apapun bentuknya. Ini setelah kita ngomong HAM ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mendorong ya manusia Indonesia itu yang menjadi manusia yang multidimensional. Apa sih Pak multidimensional itu? Ya, berarti manusia Indonesia itu harus tidak berdasarkan pada satu dasar. Misalnya tidak harus berdasarkan pada Pancasila aja, meskipun Pancasila itu adalah dasar negara. Loh Pak, kok bisa? Nah, kita juga harus melihat misalnya undang-undang mengenai hak asasi manusia yang sudah ditetapkan oleh PBB. Nah, itu kita juga menjadi dasar untuk berpijak ketika ada pelanggaran hak asasi manusia, kita harus ngomong seperti itu. Kita harus bicara. Nah, kasus yang ter-up to date itu adalah penyerangan Rusia ke Ukraina. Nah, ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, memang penyerangan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, nih teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman melihat dalam skup yang lebih besar, ya skup yang universe, ya skup yang lebih besar lagi, tidak skupnya perang antara Rusia dengan Ukraina. Dulu ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Irak, terhadap Iran, terhadap Libya, kenapa PBB diam-diam aja? Dalih Amerika Serikat waktu itu untuk memusnahkan senjata pemusnah massal atau untuk meruntuhkan kekuasaan dari Muammar Gaddafi atau Saddam Hussein. Nah, faktanya sampai sekarang dua negara itu juga tidak bisa membangun negerinya dengan maksimal gitu loh. Nah, ini yang berusaha untuk dipahami oleh kita sebagai kalangan akademisi bahwa hal tersebut bukan tanpa alasan. Kalau kita ngomong pelanggaran HAM, ya pelanggaran HAM. Tapi kita lihat skop, ya skop yang lebih universe, skop yang lebih luas mengenai kenapa kok Rusia itu menyerang Ukraina, apa dasarnya? Apakah ada kepentingan politis di situ? Sudah pasti ada kepentingan politis, teman-teman semua.
Karena hak asasi manusia dengan politik itu sangat sangat tipis sekali selisih ketika kita misalnya ada guru yang eh, mencubit murid nih. Ya, orang tua sudah lapor itu pelanggaran HAM, lapor ke Komnas HAM lah, lapor ke polisi dengan dasar mencubit atau menganiaya dan lain sebagainya atau perundungan dan lain sebagainya. Nah, itu skop yang kecil aja kayak gitu. Belum lagi kalau teman-teman melihat skop yang sifatnya sangat universe ya. Universe atau keseluruhan di mana memang Ukraine itu secara otoritas mereka memang berdiri sebagai negara sendiri. Tetapi keinginan mereka untuk bergabung ke NATO itu menjadi sebuah masalah bagi kedaulatan Rusia yang utuh. Nah, seperti itu. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Rusia itu dulunya adalah negara pecahan dari Uni Soviet, termasuk Ukraina juga itu negara pecahan dari Uni Soviet. Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa lihat bahwa penegakan HAM itu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Nah, Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemanfaatan, dan mediasi HAM. Jadi ini tokohnya itu adalah orang Batu ya, yang kematiannya sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Nah, mungkin teman-teman tahu adalah si Munir ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika kita berbicara tentang Komnas HAM tadi, ada lembaga-lembaga yang dibentuk ya, dibentuk memang dia itu tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di Indonesia itu ada beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang dia itu memiliki tugas untuk menegakkan HAM. Salah satunya itu ada Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Nah, jangan kaget dan heran ketika tahun 1983 hingga 1985-90-an banyak sekali orang-orang yang hilang rimbanya, wah, tidak jelas, tiba-tiba menghilang aja. Dan sampai sekarang tidak ditemukan di mana jasadnya, orangnya itu masih hidup atau memang dia sudah meninggal, itu nggak jelas gitu. Dan keluarganya di rumah menanti-nanti, emang di mana ini apa namanya keluarga saya atau mungkin suami saya atau saudara saya atau kakak saya dan sebagainya, mereka nggak ngerti gitu. Kondisinya sampai saat ini pun juga masih menjadi misteri. Kemudian ada 4 LBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, ini juga bergerak di kasus-kasus yang lebih sifatnya ke perundungan misalnya. Ya, jadi ada orang-orang yang mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka lebih cenderung ke yayasan LBHI ini. Nah, berikutnya ada LSAM atau Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang LSAM ini dia lebih ke hal-hal yang sifatnya tindak perdata. Ya. Misalnya ada tindakan yang menyangkut ganti rugi yang memang ternyata orang yang diberi ganti rugi itu tidak mendapatkan hak yang sepantasnya.
misalnya ganti rugi dari tol, ya kan teman-teman bisa lihat di Malang pun ada, tepatnya di exit tol Madiopuro itu kan sampai sekarang juga masih berpolemik gitu kan. Nah, itu bagi orang-orang yang tahu historisnya, tahu sejarahnya, mereka boleh ngomong. Tapi kalau tidak tahu ya jangan berbicara daripada Anda nanti tersangkut kasus. Nah, saat ini tuh memang agak susah ya, kita menjadi saksi ya susah. Kita tahu bahwa kejadian itu salah, kita ngomong juga ya nanti pasti akan menjadi saksi. Di saksi itu kalau nanti di tahap penyidikan ternyata kita berubah statusnya menjadi tersangka ya susah juga seperti itu. Yang terakhir itu kemudian ada HRW atau Human Rights Watch. Dia ini lebih ke apa ya, sifatnya yang penyimpangan-penyimpangan yang dia itu lebih ke arah penghilangan nyawa seseorang, kemudian apa ya, kekerasan, kemudian pembunuhan dan hal-hal yang memang dianggap menghilangkan nyawa dari orang lain. Kita lanjutkan. Nah, silakan nanti teman-teman berkomentar nih mengenai penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia nih. Yang pertama ini ada kasusnya Munir nih. Nah, sekelumit cerita tentang Munir ini adalah arek Batu ya. Teman-teman kalau di Batu bisa berkunjung ke Omah Munir. Di sana teman-teman bisa melihat bagaimana perjuangan Munir sebagai tokoh kontras. Tadi sudah saya sebutkan tentang orang-orang hilang itu yang sampai sekarang tidak diketahui di mana rimbanya. Nah, Munir ini orang yang sangat getol, orang yang sangat getol untuk mencari keberadaan dari orang-orang yang sudah hilang tersebut. Nah, sayangnya Munir ini berakhir tragis ya ketika dia melakukan penerbangan dari Indonesia ke Belanda. Nah, ceritanya kalau teman-teman cari di Google pasti seperti itu. Dia diberi racun arsenik yang disuntikkan melalui air minumnya ketika dia transit di Singapura menuju ke Belanda. Seperti itu. Nah, ini coba teman-teman nanti searching di Google nih tentang peristiwa Talang Sari dan peristiwa Tanjung Priok tahun 1948 dan tahun 1989. Ada apa ini sebenarnya peristiwa Tanjung Priok ini? Ada kudeta yang dilakukan oleh orang-orang Tanjung Priok nih. Itu sehingga ketika mereka berkumpul bersama di pelabuhan Tanjung Priok waktu itu, benar ditembakin secara brutal oleh oknum bersenjata seperti itu. Siapa oknum bersenjata itu? Nah, silakan dicari nih teman-teman. Nah, kasusnya Munir sampai sekarang juga masih berkeliaran nih pembunuhnya, belum ketangkep juga. Nah, ini juga sampai sekarang. Nah, ini kerusuhan Mei 12 Mei 1998 ada banyak sekali waktu itu aktivis-aktivis kampus yang diculik dan kemudian tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Nah, ini hingga saat ini. Pak kemana? Nggak tahu. Jasadnya nggak ada. Ya hilang, tiba-tiba hilang aja gitu. Kalau memang dia mati di mana kuburannya nggak tahu, nggak ada, nggak ketemu gitu loh, nggak tahu pokoknya. Nah ini yang beberapa waktu di beberapa hari ini sempat FYP ya viral di TikTok ketika si Najwa Shihab itu diwawancarai oleh dokter forensik umum ketika dia mengautopsi jasad Marsinah ya, pejuang keadilan 25 tahun tanpa keadilan. Nah, nggak ada pelakunya juga, yang pelaku intinya pun juga masih berkeliaran sampai saat ini. Jadi ketika
di FYP-nya di TikTok itu si Najwa Shihab yang mau wawancarai dokter siapa itu saya lupa yang ahli forensik itu, dia menyebutkan bahwa di luka yang sangat tidak biasa gitu, di mohon maaf nih, kemaluan si Marsinah itu seperti apa namanya, kalau dibilang itu ada luka yang tembus hingga ke bagian panggul, hingga ke atas menembus usus gitu. Nah, si dokter itu menjelaskan yang bisa melakukan kerusakan masif seperti itu ya senjata api gitu. Jadi senjata apinya itu senjata apinya itu dimasukkan, mohon maaf nih, ke alat kemaluannya kemudian ditembakkan di situ. Nah, sampai seperti itu. Dan pelakunya sampai sekarang masih berkeliaran. Nih kan asik toh, lucunya negeri ini. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi ikon dari salah satu perlawanan dalam bentuk sastra, yakni si Wiji Tukul nih. Nah, Wiji Tukul ini nggak lulus SMP ya, atau mungkin kalau teman-teman lihat biografinya itu si Wiji Tukul ini hanya sampai SD. SD dia kerja buruh, tapi dia itu kuat dalam membaca syair-syair, prosa-prosa. Senang sekali membaca syair prosa, buku-buku yang bernuansa syair prosa, tapi yang dia itu lebih ke arah perlawanan. Jadi kalau teman-teman membaca buku itu kan ada bukunya Antonio Gramsci juga yang dia itu sangat getol sekali menyuarakan perlawanan si Gramsci. Nah, si Wiji Tukul ini bacanya buku-buku itu dan dia itu melihat ada ketidakseimbangan antara apa yang sudah dia kerjakan dengan apa yang dia peroleh. Paham maksud Pak Septa kan? Dia kerja untuk siapa, tapi dia dapatnya berapa gitu. Misalnya dia bekerja selama 8 jam. Ya kan seperti itu, ini udah mau selesai. Bekerja selama 8 jam, tapi ternyata dia tidak mendapatkan gaji yang setara dengan 8 jam tersebut. Nah, kan wajar orang protes kan, waktu itu orang protes, tapi dia protesnya dengan seni, dengan karya sastra, dengan puisi-puisi, dengan teatrikal, drama, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, itu tadi yang bisa Pak Septa sampaikan dari paparan yang sudah Pak Septa jelaskan mengenai hak asasi manusia. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau tidak. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Nah, nanti tugas individunya ini akan selesai saya record, nanti akan saya upload di YouTube. Nah, ada 5 hal tadi di akhir yang perlu teman-teman cermati. Kasusnya Munir, kemudian peristiwa Tanjung Priok, kemudian ada peristiwa reformasi, kemudian ada peristiwa Marsinah, kemudian ada juga peristiwa Wiji Tukul. Nah, teman-teman pilih salah satu tuh. Pilih salah satu dari 5 itu mengenai penanganan masalahnya, apakah menurut teman-teman permasalahannya itu udah finish atau masih mengambang, dan kira-kira pemerintah menanggapi tentang pelanggaran HAM tersebut bagaimana? Udah seperti itu aja. Kalau tidak ada, saya presensi kehadirannya. Sofi hadir, Hadir, Pak. Diva hadir, Hadir, Pak. Fradista hadir, Hadir, Pak. Tiara hadir, Hadir, Pak. Puja hadir, Puja, Davana ada,
Davana ada? Rosita ada? Rosita? Oh, Davana ini baru mau nongol. Davana ada? Apakah Davana bisa mendengar suara saya? Rosita apakah hadir? Nafil? Nafila? Hadir, Pak. Hadir ya. Ananda Intan apakah hadir? Hadir, Pak. Rahma? Hadir, Pak. Devita? Hadir, Pak. Alfiori? Hadir, Pak. Oh ya. Kiki? Hadir, Pak. Mei, Dina? Hadir, Pak. Vita? Hadir, Pak. Zaskia ada? Hadir, Pak. Ya. Kia? Hadir, Pak. Latifa ada? Hadir, Pak. Lenina? Hadir, Pak. Faidur Rahman? Ada, Pak. Oke. Maira? Hadir, Pak. Alvira? Hadir, Pak. Roni? Hadir, Pak. Oke. Baik ya, teman-teman. Tadi sudah jelas mengenai tugasnya dan silakan nanti ketika ini saya unggah di YouTube dan nanti teman-teman tinggal memberikan komentarnya. Akan saya share juga di adlink nanti seperti apa ketentuan-ketentuannya. Sama seperti di minggu yang lalu, pembahasan mengenai konstitusi itu juga sama. Di ini teman-teman tinggal berkomentar saja dan nanti teman-teman tinggal mengirimkan screenshot-nya di kolom Google Form-nya. Begitu ya teman-teman semua. Saya kira cukup. Ada yang perlu disampaikan? Cukup ya? Kalau Cukup, Pak. ya, kalau cukup saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.